Yang pasti terakhir kaligrafi itu adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh semuanya ya, harus dibanggakan oleh semuanya dan harus dijunjung tinggi oleh semuanya karena memang keberadaannya adalah dekat dengan Al-Qur'an. Apa yang dituliskannya adalah berhubungan dengan tulisan-tulisan yang ada di Al-Qur'an dan tentu saja Al-Qur'an itu adalah kitabullah, kitab yang menjadi pegangan umat Islam yang kalau kita baca kita mendapatkan pahala, kita tuliskan kita mendapatkan pahala. Orang yang membeli kaligrafi di galeri, di pameran pun insya Allah mendapat pahala karena kecintaannya kepada kitabullah Al-Quranul Karim dalam bentuk karya-karya yang berbagai bentuknya seperti yang Anda lihat ini. Kira-kira seperti itu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya hormati masyarakat Kota Tangerang, wabil khusus para pendatang, para pecinta daripada seni kaligrafi Islam yang berada di dalam Festival Al-A'dham tahun 2022. Perkenankan saya memperkenalkan diri. Nama saya Pak Haji Suharno, tinggal di Kelurahan Poris Pelawat Utara, Cipondo, Kota Tangerang. Saya adalah salah satu anggota daripada peserta pameran pada kesempatan festival ini, di mana pada tahun ini alhamdulillah Festival Al-A'dham menambahkan satu kegiatan, yaitu namanya kegiatan pameran kaligrafi nasional. Di mana seperti kita ketahui pada beberapa tahun yang lalu setiap pameran Al-A'dham belum pernah ada diselenggarakan acara pameran kaligrafi semacam ini. Namun alhamdulillah pada tahun ini, tahun 2022, panitia dengan segala kekuatannya menambah satu kegiatan pameran, yaitu pameran kaligrafi bertajuk kaligrafi nasional. Di mana seperti yang kita ketahui bahwa di deretan ujung stand timur sampai ke barat sana, beberapa nama-nama para kaligrafer alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah masyarakat Kota Tangerang. Ya, untuk mempelajari daripada kaligrafi sebagai tahapan-tahapan awalnya umumnya adalah didasari oleh rasa kesenangan atau hobi atau kecintaan yang ditopang dan diperkuat dengan bakat yang dia bawa. Nah, kesenangan atau hobi itu mengalir setiap hari, sehingga melahirkan energi yang besar. Bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan semacam keilmuan, keterampilan yang berhubungan dengan masalah keindahan aksara atau kaligrafi. Nah, maka biasanya teman-teman memulainya dengan cara belajar sendiri atau belajar autodidak, yang kemudian dikembangkannya melalui pergaulan sesama para pecinta kaligrafi atau bergabung di dalam komunitas para penulis-penulis kaligrafi. Kemudian juga mereka biasanya terus meningkatkan kompetensinya itu dalam berbagai event, di dalam berbagai kegiatan. Misalnya saja seperti yang pernah saya lalui. Saya melalui kegiatan kaligrafi ini bermula dari tahun 90, Pak. Tahun 90 cinta kaligrafi, karena sebetulnya sebelum tahun 90 saya sendiri
memang senang seni gitu ya, seni lukis wabil khusus. Tahun 90 saya tambah senang tulisan gitu. Tahun 91 saya belajar. Tahun 92 saya ikut coba musabakoh. Dan alhamdulillah setiap tahun kita mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan juga para pecinta kaligrafi dengan dalam bentuk prestasi kejuaraan, juara 1 tingkat kecamatan, tingkat kota, tingkat provinsi, sampai ke tingkat nasional, hingga sampai sekarang pun kita masih berkolaborasi dengan teman-teman di tingkat internasional. Terbaru adalah kegiatan pameran kaligrafi yang diselenggarakan di India, di New Delhi, kemudian di Iran, kemudian juga di Malaysia. Itu Pak. Ya, kalau untuk di masyarakat Kota Tangerang, kalau kita ingin belajar kaligrafi itu ada beberapa kelembagaan yang bisa dipilih ya. Kalau untuk yang formal itu kami kebetulan di madrasah memasukkan satu mata pelajaran yaitu seni budaya Islam itu di dalam muatan lokal, yaitu di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Tangerang yang saat ini kepalanya adalah Bapak Dr. Andes Haji Arif Pahlevi. Nah, kemudian bisa juga belajar di lingkup pendidikan tinggi, yaitu di Fakultas Agama Islam, yaitu di Universitas Muhammadiyah Tangerang, yaitu di Cikokol sana Pak. Gitu. Kemudian lebih lanjut lagi, kalau ingin lebih mengembangkan belajar kaligrafi ini, tentu saja di kelembagaan yang lebih profesional, yaitu di Lembaga Kaligrafi Al-Quran LEMKA di Ciputat, yang diasuh oleh Bapak Kiai Dr. Sirojudin AR. Dan dikembangkannya juga di Sukabumi karena pesantren di sana adalah pesantren kaligrafi khusus. Ya, jadi untuk modal awal untuk bisa mengembangkannya kaligrafi ini tentu saja ada dua ya Pak, yang bisa dicatat barangkali. Pertama adalah modal niat yang kuat itu. Kemudian kalau modal namanya sarannya fisik itu bisa dicari gitu. Kekuatan yang pertama daripada kaligrafi ini adalah adanya di niat untuk mengembangkan keilmuan yang ada kaitannya dengan kecintaan seseorang kepada kalamullah, kepada Al-Quran. Karena itu adalah ruh yang paling mendasar, yang paling memberikan kekuatan besar kepada seorang kaligrafer, seorang khotot, kalau dia ingin eksis. Kalau tidak ada kecintaan, tidak ada modal terhadap rasa cinta kepada kalamullah, kepada tulisan-tulisan Al-Quran, maka menurut saya begitu ya, dia kurang memiliki basic yang kuat. Mengapa? Karena memang kita mempelajari tulisan-tulisan indah ini tidak hanya semata-mata wujud fisik visualnya saja Pak, tetapi di dalamnya ini penuh dengan pantulan, penuh dengan pesan-pesan filosofi yang punya substansi yang tinggi. Di mana keindahan tulisan harus lebih bisa memberikan kita pemahaman apa yang dikehendaki, apa yang difirmankan oleh Allah melalui bentuk tulisan keindahan, dipahami artinya lalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang modal yang kedua itu tadi adalah modal untuk namanya kebutuhan fisik, sarana kaligrafi, misalnya mulai dari alat tulis kaligrafi, kemudian kertas, kanvas, cat media, dan kuas dan lain-lain sebagainya, itu mudah dicari. Tapi yang paling utama saya katakan modal seseorang jika ingin menekuni kaligrafi itu adalah harus memiliki kekuatan niat mencintai daripada wahyu kalamullah dalam bentuk mencintai Al-Quranul Karim itu Pak. Biasanya kalau untuk karya-karya kaligrafi yang berada di naungan galeri saya, itu cara penjualannya itu banyak Pak ya. Tetapi yang pasti biasanya saya tidak terlalu banyak memanfaatkan media sosial ya. Karena lebih banyak biasanya orang itu menceritakannya dari mulut ke mulut, menceritakan dari teman ke teman begitu, bahwa di sana ada yang tempat orang membuat kaligrafi, lalu datang ke tempat galeri saya di madrasah sana, di rumah saya di sana, kemudian pesan melalui informasi tatap muka langsung ataupun telepon dan sebagainya. Nah, kemudian penjualan semacam itu bisa berlangsung secara otomatis saja. Biasanya mereka yang sudah percaya itu tinggal pesan saja makronya atau bacanya ini tolong dibuat dalam versi kaligrafi kontemporer atau kaligrafi apa begitu ya. Nah, dengan media yang dia inginkan. Seperti itu yang sering terjadi Pak.
Galeri itu kan seperti yang kita ketahui sendiri adalah tempat di mana diproduksinya atau dihasilkannya, dikumpulkannya karya-karya seni kaligrafi itu dalam berbagai bentuk dan berbagai versinya gitu. Nah, di dalamnya tentu saja kalau kita lihat yang sebenarnya berisi daripada dapur atau tempat produksi itu sendiri, yang kemudian juga ada tempat pembelajaran sendiri, sampai juga ada ruangan tersendiri yang dipergunakan untuk pemajangan karya-karya yang siap atau purna jual kepada masyarakat pecinta, pada masyarakat Kota Tangerang terhadap karya-karya yang dianggap memang itu layak untuk dipublikasikan dan layak untuk dinikmati oleh masyarakat. Jadi posisi galeri itu sendiri di tempat saya biasanya adalah posisi yang bagi saya gitu ya, yang harus memiliki 3 kekuatan. Pertama sebagai tempat produksi, yang kedua sebagai tempat belajar, yang ketiga adalah sebagai tempat pemasaran karya. Kaligrafi yang selama ini banyak dikembangkan tentu saja di tengah-tengah masyarakat Kota Tangerang itu biasanya sifatnya adalah kaligrafi yang posisinya tidak hanya sekedar sebagai hiasan semata-mata, tetapi juga ada fungsi-fungsi yang lainnya, karena memang penikmat atau pecinta daripada kaligrafi itu sendiri sangat beragam ya, mulai dari mereka yang memang kesehariannya berada di lingkungan pendidikan, misalnya umumnya kegiatan atau karya kaligrafi yang berada di lingkungan semacam itu di madrasah, di sekolah ataupun di pondok pesantren, itu adalah kaligrafi yang punya muatan-muatan pesan-pesan khusus dalam rangka untuk memotivasi para pelajar, para siswa, para santri untuk setelah melihat tulisan dia belajar dan lebih kuat di dalam belajar. Namun kalau untuk misalnya kaligrafi yang diperuntukkan secara aplikasi praktik di kantor-kantor pemerintahan ataupun di hotel, itu biasanya mereka kaligrafi yang sifatnya lebih banyak kepada keindahan estetika untuk menghias ruangan dan lain sebagainya. Perbedaannya yang nampak jelas itu dari fisiknya yang bisa kita langsung kenali gitu. Jadi kalau kaligrafi dari sisi yang semi masif misalnya, atau misalnya dari yang agak sedikit timbul begitu ya, itu dari bahan yang dipergunakan perbedaannya. Tetapi sebetulnya substansi daripada keduanya itu sama saja, yaitu adanya sarana atau karya seni yang menampilkan, yang memberikan pesan-pesan terhadap apa yang ada di dalam substansi tulisan yang sengaja dituliskan itu. Jadi kondisi dia dalam bentuk fisik yang berbeda tidak menyebabkan kehilangan substansi daripada fungsi karya seninya gitu. Sepanjang saya menekuni dan mendalami daripada kaligrafi yang sebagaimana ada di pameran ini, tentu saja ada yang terasa ringan, terasa indah, terasa sampai dengan hal yang disebut dengan terasa berat. Itu adalah hal-hal yang kaitannya dengan masalah pengembangan kualitas ya. Pengembangan kualitas yang saya maksud adalah pertama kualitas daripada tulisan, kualitas itu tulisan itu sendiri. Yang kedua adalah pengembangan yang berkaitan dengan masalah bahan yang memang dalam kondisi sekarang, di mana bahan, katakanlah misalnya saja cat yang digunakan di dalam membuat karya-karya kaligrafi ini, zaman sekarang ini sudah menunjukkan geliat yang sedemikian luar biasa, seiring dengan diproduksinya cat-cat lukis kaligrafi yang beragam dengan harga yang demikian menggiurkan, karena memang juga ada yang sangat mahal gitu. Mahalnya cat berpengaruh terhadap mahalnya nilai jual daripada karya kaligrafi. Nah, yang saya rasakan berat adalah selama ini ada beberapa komponen-komponen yang barangkali menurut saya perlu untuk mendapatkan dukungan daripada dalam hal ini para pemerhati seni ya, tentu saja juga dari para pemimpin kita, dari para alim ulama, para umaro, bahwa para kaligrafer itu umumnya mereka yang misalnya memiliki kekurangan di finansial, itu akhirnya memilih menggunakan media atau peralatan yang hanya terjangkau oleh kekuatan daripada keuangan dia. Seperti itu. Kalau ada misalnya dari masyarakat kita yang ingin belajar ya,
memang ini yang kita harapkan ya, bahwa saya sendiri kaligrafi ini tidak untuk kepentingan pribadi atau untuk kepentingan kelompok atau komunitas tertentu, tetapi marilah kita sama-sama, kalau ini adalah merupakan seni peninggalan masa kejayaan Islam tahun dahulu yang dianggap sebagai seni paling besar, seperti yang disampaikan oleh para guru besar pada masa lalu itu, maka kewajiban para kaligrafer, para guru-guru seni kaligrafi ini ada bagaimana supaya keilmuan ini menurun dan dicintai oleh para adik-adik kita yang kecil-kecil itu. Nah, mereka cara belajarnya bagaimana kalau untuk memulai dari tahapan awal? Ya, kita sudah sampaikan pada mereka kalau ingin melalui jalur sekolah formal ada sekolahnya, kalau mau kursus juga ada, kalau melalui komunitas-komunitas tempat berkumpulnya para penulis-penulis grafi itu juga ada. Namun juga mereka bisa sesuai dengan kondisi yang sekarang di mana belajar melalui autodidak atau melalui juga media sosial, melalui video, tayangan-tayangan video di berbagai media, tentu saja mereka juga bisa. Namun juga pesan saya bahwa memang kalau belajar melalui media, ya itu sarana awal. Tetapi setelah itu dia harus bertemu langsung dengan orang yang memang memiliki kompetensi, memiliki keahlian di bidang kaligrafi. Untuk memotivasi mereka yang pasti begini Pak. Jadi apa ya, apalagi zaman sekarang begitu ya, saya pesan kepada siapa saja bahwa ini ibaratnya adalah suatu warisan yang tiada nilai bandingannya gitu ya. Dikatakan bahwa al-khat kanzun fakir wa zinatul lil amir. Kaligrafi itu adalah harta mahkota bagi seorang fakir. Wazinatul lil amir adalah kelengkapan aksesoris bagi seorang pangeran, seorang penguasa. Nah, karena besarnya, karena banyaknya kelebihan-kelebihan yang dimiliki daripada kaligrafi itu sendiri, seyogyanya atau sebaiknya dan memang selayaknya kepada siapapun gitu ya, untuk melihat sosok namanya seni tulisan ini bukan hanya hal-hal yang sifatnya biasa saja, tetapi itu tadi dikatakan bahwa dia itu adalah kanzun fakir, hartanya orang fakir, mahkotanya orang yang membutuhkan. Sampai dikatakan bahwa ta'alam kiwa malkhot yadat ta'adub famalkhotu ila zinatul muta'adib wa in kunta zamalin fakhotuka zinatun wa in kunta muhtajan fa'afdalu maksabin. Belajarlah kaligrafi, karena kaligrafi itu adalah perhiasannya kaum terpelajar. Maka suatu masa kalau kamu itu tidak memiliki uang, fakir, maka kaligrafimu adalah harta bendamu. Tetapi kalau suatu masa kamu itu adalah termasuk orang yang kaya, damalin fakhotuka zinatun, maka kaligrafi itu adalah perhiasan buat kalian. Itu sampai dikatakan seperti itu Pak. Yang pasti terakhir kaligrafi itu adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh semuanya ya, harus dibanggakan oleh semuanya dan harus dijunjung tinggi oleh semuanya, karena memang keberadaannya adalah dekat dengan Al-Quran. Apa yang dituliskannya adalah berhubungan dengan tulisan-tulisan yang ada di Al-Quran, dan tentu saja Al-Quran itu adalah kitabullah, kitab yang menjadi pegangan umat Islam, yang kalau kita baca kita mendapatkan pahala, kita tuliskan kita mendapatkan pahala. Orang yang membeli kaligrafi di galeri, di pameran pun insya Allah mendapat pahala karena kecintaannya kepada kitabullah Al-Quranul Karim dalam bentuk karya-karya yang berbagai bentuknya seperti yang Anda lihat ini. Kira-kira seperti itu Pak.